Kamu tahu kan kalau Gus Dur itu adalah Presiden Republik Indonesia yang keempat? Ya pasti tahu dong harusnya. Nah, Gus Dur menjabat mulai dari tahun 1999 sampai tahun 2001. Terpilihnya Gus Dur sebagai presiden itu tidak terlepas loh dari peran MPR yang pada saat itu menolak laporan pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie. Dari situ, Gus Dur akhirnya terpilih menjadi presiden melalui dukungan partai-partai Islam yang menjadi poros tengah, sedangkan wakilnya dimenangkan oleh Megawati Soekarno Putri yang mengalahkan Hamzahas, kemudian dilantik pada 21 Oktober tahun 1999. Setelah menjabat, Presiden Gus Dur mengeluarkan beberapa kebijakan politik, beberapa di antaranya Departemen Penerangan dibubarkan. Ia menganggap akan mengganggu kebebasan pers. Kemudian Departemen Sosial dibubarkan karena dianggap sebagai sarang korupsi. Kemudian menyetujui pergantian nama Irian Jaya menjadi Papua pada akhir Desember tahun 1999. Masyarakat etnis Tionghoa diperbolehkan untuk beribadah dan merayakan Tahun Baru Imlek. Diumumkan nama-nama Menteri Kabinet Persatuan Nasional yang terlibat KKN. Pencabutan peraturan mengenai larangan terhadap PKI dan penyebaran Marxisme dan Leninisme. Kemudian membekukan MPR dan DPR. Pada masa pemerintahan Gus Dur, kondisi perekonomian Indonesia mulai membaik nih dibandingkan era sebelumnya. Misalnya laju pertumbuhan PDB atau nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi negara mulai positif. Laju pertumbuhan ekonomi yang hampir mencapai 5% membuat Indonesia menuju pemulihan ekonominya. Tetapi sekuat, ternyata banyak loh pihak yang tidak senang dengan beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Gus Dur. Banyak menganggap kebijakan Gus Dur terlalu sering menuai kontroversi, hingga mengakibatkan kredibilitas Gus Dur perlahan-lahan menurun. Nah, oleh sebab itu, kepemimpinan Gus Dur tidak berlangsung lama, bro. Ia harus mundur dari jabatannya pada 23 Juli tahun 2021. Puncak jatuhnya itu ketika MPR yang saat itu dipimpin oleh Amin Rais atas usulan DPR mempercepat sidang istimewa MPR. MPR menilai Gus Dur telah melanggar TAP nomor angka Romawi 7/MPR/2000 dan atas kebijakan-kebijakan yang kontroversial. Nah, sejak saat itu Gus Dur pun lengser. Kemudian jabatan presiden digantikan oleh wakilnya, yaitu Megawati Soekarno Putri. Terima kasih.